selamat datang di video pembelajaran materi IPA kelas 5, bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita akan membahas tentang organ pernapasan manusia. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa bernafas setiap saat? Yuk kita cari tahu bersama. Tiap makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Pernapasan memungkinkan tubuh kita untuk tetap hidup dan beraktivitas. Nah, organ apa saja yang berperan dalam proses pernapasan ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara bisa masuk dan keluar ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga bisa keluar dan masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik loh. Karena di hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang dapat menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan adalah alat pernapasan yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorokan dan trakea atau batang tenggorokan. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang terus bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, pangkal tenggorokan yang biasa disebut laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Teman-teman, tahu tidak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, yaitu sistem pernapasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Kalau begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, bagaimana dengan pernapasan perut kita? Yuk kita bahas. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Sekarang mari kita coba latihan pernapasan sederhana yuk. Sebelumnya tarik napas dalam-dalam, lalu tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Apa yang kalian rasakan? Betul, paru-paru kita mengembang saat menghirup udara dan mengempis saat menghembuskan udara.
Kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang organ-organ pernapasan manusia, mulai dari hidung, mulut, tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru, hingga diafragma. Semua organ ini bekerja sama agar kita bisa bernapas dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.